Saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, ketika kita berdoa, kita ini harus yakin pertama bahwa doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah. Yakin. Sebab ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berdoa lalu dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah, maka tidak akan dikabulkan. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Jangan sekali-kali. Sebab ketika kita mengatakan itu, maka doa kita tidak akan dikabulkan. Itu namanya su'udzon kepada Allah. Dalam doa itu, kata kuncinya adalah husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Allah sendiri mengatakan, berdoalah aku kabulkan kok. Kenapa kita sudah menjas, kita sudah mendahului, bahkan kita sudah memvonis bahwa Allah nggak akan mengkabulkan. Kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Nah, Allah sudah mengatakan itu, menjamin itu semua kok. Mengapa kita mengatakan tidak dikabulkan? Jangan memvonis, jangan mendahului Allah, dan jangan bersuudzon kepada Allah bahwa, atau dengan mengatakan bahwa aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nggak boleh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Begini, doa itu bisa dikabulkan oleh Allah. Nah ini yang harus ditata adalah cara berpikir kita. Yang harus ditata adalah mindset kita. Yang harus ditata adalah cara kita melihat, memandang doa itu. Pada hakikatnya semua doa akan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah dari orang-orang yang beriman. Hanya saja, Allah akan mengabulkannya melalui berbagai cara. Nah, ini yang harus dicatat oleh kita semua adalah Allah akan mengabulkannya melalui berbagai cara. Satu, dikabulkan segera sesuai permintaan. Ya, dikabulkan segera sesuai permintaan. Yang pertama. Yang kedua, dikabulkan, ditunda waktunya, tapi sesuai permintaan. Jadi yang pertama, dikabulkan segera, sesuai permintaan, sesuai permohonan. Yang kedua, dikabulkan sesuai permohonan, tetapi waktunya ditunda, agak panjang. Kan kita seringkali melihat Nas'alullah, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Rabb, as-sihhata wal afiyata wal mu'afata daimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesehatan. Katanya kita sekarang sehat. Berarti permohonan kita dikabulkan oleh Allah seketika. Ya. Apalagi misalnya sahil umurana wa umur walidina wa umur masyayikhina wa umur ikhwanina wa akhawatina wa umur tullabina wa abnaina wa ahlina wa umur asatidatina wa umur ansarina wa umur macam-macam itu. Ya Allah, mudahkanlah. Tiba-tiba Allah kasih kita jalan keluar. Tiba-tiba Allah kasih kita kemudahan menyelesaikan urusan itu. Berarti doa kita dikabulkan sesuai permintaan dan segera waktunya. Langsung, tunai. Tetapi ada yang meminta kepada Allah, dikabulkannya panjang. Berdoa memohon keturunan misalnya. Tapi baru dikasih setelah 10 tahun. Dikasih oleh Allah setelah 20 tahun. Tapi ada yang berdoa mohon keturunan langsung dikasih setahun. Ya, itu contoh. Yang satu dikasih segera, yang satu ditunda waktunya untuk jangka yang panjang. Nah, termasuk anak-anak santri ini
masih muda-muda usia 13, 14, 15, 16 ya. Misalnya ada yang berdoa hari ini, ya Allah, berilah kami jodoh yang solehah, yang soleh, yang baik, yang berakhlak. Nah kalau dia doanya hari ini, kemudian 15 tahun lagi, 10 tahun lagi dikabulkan, dia mendapatkan jodoh yang baik, yang soleha, yang cerdas, ya, yang berakhlak, berarti itu dikabulkan sesuai permintaan waktunya lama. Termasuk orang tua yang mendoakan anak-anaknya. Orang tua itu kan mendoakan anak-anaknya dari kecil, dari bayi didoakan. Ada orang tua yang mendoakan anaknya, Allah, mudah-mudahan ya Allah, mudahkanlah dia menghafal Quran, mudah-mudahkan dia menerima pelajaran, mudahkanlah dia diatur, mudahkanlah dia menjalankan ibadah, sholat, dan seterusnya. Itu kan doa orang tua kepada anak-anaknya sejak kecil, sejak bayi, sejak dalam kandungan. Ternyata dalam perkembangan anaknya mudah diatur, mudah diarahkan. Ya, dikirim ke pesantren tahfidz, mau hafal Quran dia. Dikirim lagi ke pesantren, mau. Itu artinya bahwa doa orang tua ketika dia masih bayi dikabulkan oleh Allah. Itu artinya dikabulkan, waktunya panjang. Nah, yang ketiga adalah dikabulkan dengan cara diganti dengan yang lebih baik. Allah selalu punya cara untuk mengganti kita dengan cara yang lebih baik. Ada orang, ya, misalnya berdoa minta anak laki-laki dikasih perempuan, nggak usah menyesal, tidak usah suudzon kepada Allah. Menurut Allah itu yang terbaik. Kan begitu. Ada orang yang berdoa supaya masuk ke perguruan tinggi negeri misalnya, ya Allah, tapi nyatanya nggak diterima di perguruan tinggi negeri, diterima di perguruan tinggi swasta. Ya berarti itu Allah kabulkan doa kita dengan cara diganti yang menurut Allah lebih baik. Karena Allah lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah tahu dan kamu nggak tahu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, kata Allah, padahal sesuatu itu baik. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu. Ayo, ya kan? Jangan-jangan kita membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Atau sebaliknya, jangan-jangan kita mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka selalu berhusnul kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa, ya, mau kuliah di Al-Azhar, Kairo, berdoa, nggak lulus, ternyata lulus dari tempat lain. Ya, terima saja dengan ikhlas. Berarti Allah memilihkan tempat yang baik untuk kita. Kan kebaikan itu ada di mana-mana. Bumi ini semua milik Allah. Dan kalau Allah berkehendak kebaikan, maka terjadilah kebaikan itu. Di mana saja, dengan siapa saja, kebaikan itu Allah akan berikan kepada kita. Maka kita jangan membatasi bahwa menurut saya baiknya di sana. Oh, nggak bisa. Yang baik itu di sana nggak baik, nggak bisa begitu. Ya. Menurut saya yang baik itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan nggak baik. Sebaliknya enggak, yang menurut saya itu anak perempuan. Kalau laki-laki nggak baik, nggak bisa begitu. Apa yang diberikan Allah pada kita, itulah yang terbaik. Ya. Bisa jadi juga, misalnya nih, kita minta sehat. Oleh Allah kita dikasih sakit. Maka jangan mengeluh, harus sabar, harus ikhlas. Bisa jadi itu yang terbaik. Berarti doa kita ini diganti oleh Allah. Mungkin pada saat kita sakit, kenapa sakit? Ada hikmah di balik itu. Allah memberi sesuatu pada kita. Allah mengganti kita dengan sesuatu yang Allahu a'lam, pasti ada sesuatu. Yang sesuatu itu pada akhirnya akan menjadi kebaikan. Jadi kita ini, apa ya, orang muslim itu semuanya baik lah.
Makanya hadis Nabi apa? Orang Muslim itu ya kulla amrahu khair. Semua urusannya baik. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lahu. Kalau dia sedang ditimpa kenikmatan, sedang dikasih kebahagiaan, sedang dikasih kelonggaran, sedang dikasih keluasan, dia bersyukur. Dan syukurnya itu akan menjadi kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu. Dan kalau dia ditimpa kesulitan, ditimpa kemalangan, ditimpa sakit dan lain sebagainya, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka kesabarannya itu akan menjadi kebaikan untuknya. Jadi kata kuncinya syukur, sabar, syukur, sabar. Gak ada yang lain, gak ada ngeluh, gak ada apa. Syukur, sabar, itu aja. Ya, itu. Nah, kemudian yang keempat, tadi yang pertama dikabulkan sesuai permintaan segera, yang kedua dikabulkan sesuai permintaan tapi waktunya ditunda agak jauh, agak panjang. Yang ketiga diganti dengan yang lebih baik menurut Allah, bukan menurut kita. Dan yang keempat, doa kita itu akan dikompensasi dalam bentuk dihindarkan dari bahaya, bala. Kita ini kan nggak tahu sebetulnya berapa banyak bahaya yang akan menimpa kita, berapa banyak celaka, bala yang mestinya akan mampir di kita, tapi Allah singkirkan, Allah jauhkan, ya. Itu bisa jadi berkat doa kita. Ya. Jadi kita ini mau melewati sebuah tempat misalnya, di situ ada bahaya itu, ada bahaya Pak Ferry, bahaya. Maka Allah kasih kita petunjuk, Allah kasih ilham, tidak, kamu lewat jalan lain. Di situ ada bahaya. Nah, dengan kita melewat jalan lain, kita pindah, sehingga kita terhindar dari bahaya, terhindar dari bala, ya. Bisa jadi itu adalah berkat doa-doa kita yang oleh Allah diganti dalam bentuk terhindarkan dari bahaya. Maka berdoa saja terus, apapun, ya doa saja, doa yang baik-baik kepada Allah. Bisa jadi Allah akan kabulkan sesuai permintaan dan waktunya segera. Bisa jadi Allah akan kabulkan sesuai permintaan tetapi waktunya ditunda untuk jangka panjang. Bisa jadi doa kita akan diganti dengan yang lebih baik menurut Allah. Yang keempat, bisa jadi doa kita akan dikompensasi atau diganti dalam bentuk kita ini akan dihindarkan dari bahaya, bala, musibah yang akan menimpa kita. Berikutnya, yang kelima, doa itu sebagai tambahan pahala. Jadi Pak Ferry, kalau kita berdoa kepada Allah, ya, doanya saja itu sudah mengandung ibadah itu. Sudah berpahala. Jadi kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana afrigh alaina sabra, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halal tayyiban, nas'alullah al-azim, Rabbal arsyil azim, an yushfiyana wa yu'afiyana, dan seterusnya itu. Allahumma ighfir, dan seterusnya itu. Itu saja, itu bagian dari ibadah. Jadi sudah dapat pahala kita itu dengan berdoa itu. Dan yang keenam, doa itu merupakan tabungan atau investasi akhirat. Jadi di akhirat doa-doa kita apabila ternyata Allah belum kabulkan dengan cara pertama, dengan cara kedua, dengan cara ketiga, dengan cara keempat, itu kan, maka doa-doa kita itu akan ditambahkan oleh Allah dalam bentuk catatan amal soleh kita di akhirat kelak. Dengan demikian, kalau kita melihat tadi keterangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, maka hakikatnya tidak ada doa yang nggak dikabulkan. Hakikatnya semua doa dikabulkan oleh Allah. Nggak ada doa yang nggak dikabulkan. Apa?
dikabulkan segera, dikabulkan sesuai permintaan tapi ditunda, diganti dengan lebih baik, dihindarkan dari bahaya, tabungan kita di akhirat, dapat pahala karena bagian dari ibadah. Coba. Nah, selama ini yang membuat kesimpulan doa itu tidak diterima, doa itu tidak dikabulkan adalah diri kita, bukan Allah. Kalau Allah menyimpulkan, kalau kamu berdoa, aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kalau Allah rumusnya kan gitu, ud'uni astajib lakum. Ya kan? Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa-doa setiap orang yang mau berdoa kepadaku. Falyastajibuli. Kalau gitu jawab dong perintahku. Kalau engkau ingin permohonanmu aku jawab, kalau engkau ingin doa-doamu, permintaanmu aku jawab dulu dong aku. Falyastajibuli. Maka laksanakan perintahku, sholatnya, puasanya, zikirnya, ingat Allahnya, ya jangan maksiat, kan itu toh, logis, fair. Bal yu'minu bi, gimana kamu mau berdoa kepadaku tapi kamu nggak beriman, kamu nggak mengakuiku, kamu kafir, gimana? Nggak bisa. Itu. Maka hakikatnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa dikabulkan oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi itu Pak Ferry, apa namanya, kajian kita pada pagi ini tentang doa. Ini masih banyak sebetulnya kalau dijabarkan lagi, lebih luas lagi, lebih apa namanya, lebar lagi. Ini tentu kajian ini memerlukan bab sendiri yang panjang. Tapi tadi saya ambilkan yang penting-penting saja, yang sifatnya teknis supaya bisa jadi tuntunan bagi kita semua, ya, langsung bisa dipahami, dipraktekkan, sehingga kita semua memahami hakikat doa itu. Dalam surat Az-Zumar ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabilihi qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, apabila manusia ditimpa kemalangan, apabila manusia ditimpa kesempitan, da'a rabbahu muniban ilaihi. Dia memohon kepada Allah dengan serius, dengan fokus, kembali kepadanya. Ya, seolah-olah dia butuh banget. Summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Kemudian apabila Tuhan memberinya nikmat, lupa dia akan kemalangan, akan kemudaratan yang pernah dia berdoa dulu kepada Allah. Jadi ini watak manusia. Kalau lagi miskin, doa minta rezeki, ya. Begitu dikasih rezeki, yang dia dulu berdoa minta rezeki itu dikasih rezeki oleh Allah, dia lupa apa yang dulu dia minta kepada Allah. Itu seringkali begitu. Lagi sakit, berdoa minta kesehatan. Tapi ketika Allah kasih kita sehat, kita lupa bahwa dengan kesehatan kita itu, sehingga berbuat sesuatu yang tidak diperkenankan Allah dengan kesehatan itu. Dulu waktu kita masih kecil, mohon kepada Allah supaya Allah membesarkan kita. Wah, ketika Allah kasih kita kebesaran, kita lupa dengan itu semuanya, sehingga kita menyalahgunakan kebesaran kita. Ketika dulu belum punya anak, doa minta anak, sungguh-sungguh. Begitu dikasih anak, kita lupa mendidiknya. Kita lupa pada nikmat Allah itu. Nah, ini yang nggak boleh. Ini surat Az-Zumar loh. Ayat 8 mengingatkan kita seperti itu. Wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabilihi. Dan dia akhirnya malah syirik, malah mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah yang menyesatkan manusia dari jalannya.
Ya, kalau udah begitu, ya, kalau kamu memang lupa daratan, dulu minta-minta, dikasih, kemudian lupa, apa kata Allah? Qalilan innaka min ashabin nar. Kalau gitu ya sudah, silakan bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu, bersenang-senanglah kamu dengan kemaksiatanmu, bersenang-senanglah kamu dengan penyimpanganmu sementara waktu. Tapi ingat, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Wah, ini Az-Zumar ayat 9. Fusilat ayat 49 juga demikian. La yas'amul insanu min du'ail khairi. Ini Fusilat ayat 49. Nah ini. La yas'amul insanu min du'ail khairi. Wa immassahu syarru fayausun qanut. Manusia tidak jemu, tidak bosan memohon kebaikan. Dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa, lagi putus harapan. Jadi kita ini kalau lagi kondisi normal ya memang berdoa terus. Tapi coba dalam kondisi nggak normal, ya coba kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi jatuh, dalam kondisi sakit parah, dalam kondisi kadang-kadang disitulah ujian Allah. Saat itu kita lupa, seolah-olah semuanya berakhir, seolah-olah tidak ada harapan lagi, seolah-olah kita sendiri yang memvonis diri kita, padahal masih ada Allah. Maka tidak boleh berputus asa. Meskipun kita ditimpa malapetaka, meskipun kita ditimpa wabah, meskipun kita tertimpa sakit, meskipun kita dapat kesulitan, meskipun kita dapat kejatuhan, apapun itu, tetap tidak boleh berputus asa dari harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, Pak Ferry, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sampai di sini saya cukupkan, ya. Kita lanjut dalam dialog. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.